Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan panduan perhitungan formasi jabatan fungsional penerjemah berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan penerjemah. Berdasarkan rumusan perhitungan formasi pada Perseskap tersebut, kami telah menyiapkan toolkit yang dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan formasi setiap jenjang jabatan di setiap unit kerja atau satuan organisasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Toolkit dapat diakses melalui link tersebut. Bapak Ibu dapat menuliskan link tersebut pada browser dan kemudian menekan Enter. Kemudian pilih folder perhitungan formasi. Selanjutnya akan muncul file Excel Toolkit perhitungan formasi jabatan fungsional penerjemah bagi jenjang penerjemah ahli pertama, muda, madya, dan utama, beserta file panduan tata cara perhitungan formasi jabatan penerjemah. Sebagai contoh, kita akan mencoba melakukan perhitungan formasi penerjemah ahli pertama. Klik Toolkit penerjemah ahli pertama, pilih Sheet 1 untuk melihat secara keseluruhan butir kegiatan penerjemah ahli pertama. Waktu penyelesaian output per jam telah ditentukan. Sebagai catatan, kegiatan perencanaan dapat dilakukan satu kali pada awal tahun untuk kegiatan yang sifatnya berkelanjutan. Misalnya, penerjemahan artikel situs web pemerintah yang dilaksanakan setiap hari sepanjang tahun. Kegiatan perencanaan dapat pula dilakukan pada setiap tugas insidental. Misalnya, penerjemahan lisan, mendampingi pimpinan dalam menerima tamu dari luar negeri yang dilakukan hanya pada saat ada penugasan. Kegiatan peninjauan bahan dan penelusuran referensi pada umumnya dilaksanakan untuk kebutuhan penerjemahan, penyusunan naskah, maupun pengalihkasaraan yang teksnya panjang. Selanjutnya, klik sheet kedua. Isi terlebih dahulu nama unit kerja, satuan organisasi, dan instansi. Untuk mengisi uraian tugas, klik sudut kanan bawah kolom uraian kegiatan. Satuan hasil merupakan jumlah keseluruhan pelaksanaan butir kegiatan berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya. Namun, dapat pula ditambah dengan proyeksi kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan dalam satu tahun sesuai kebutuhan unit kerja atau satuan organisasi. Waktu penyelesaian output per jam secara otomatis akan muncul setelah pengisian uraian tugas. Sebagai contoh, isi lajur 1, misalnya, dengan kegiatan perencanaan penerjemahan tulis yang dilaksanakan 5 kali dalam satu tahun. Kemudian, misalnya kegiatan peninjauan bahan penerjemahan tulis yang dilaksanakan 8 kali dalam satu tahun. Isi terus sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dan kegiatan yang diproyeksikan dapat dilaksanakan dalam satu tahun. Setelah seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang diproyeksikan dapat dilaksanakan dalam satu tahun dimasukkan ke dalam tabel, maka jumlah formasi penerjemah ahli pertama yang dibutuhkan akan secara otomatis muncul. Jika uraian tugas tidak diisi seluruhnya, misal uraian tugas hanya diisi 20, maka lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Lakukan seleksi pada jalur ke-21 sampai ke-40 sebagai berikut. Kemudian klik kanan dan pilih hide. Selanjutnya, secara otomatis jumlah formasi penerjemah ahli pertama diketahui. Lakukan hal yang sama untuk jenjang muda, madya, dan utama. Lakukan perhitungan formasi tersebut pada setiap unit kerja atau satuan organisasi yang memerlukan pelaksanaan tugas penerjemahan. Hasil perhitungan kebutuhan formasi penerjemahan secara keseluruhan pada instansi Bapak Ibu
dapat disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet guna permintaan rekomendasi persetujuan formasi penerjemah.